apa sebenarnya yang Allah amanahkan kepada kita. Maka siapapun yang dalam hidup ini bisa mengerti tugas dan amanah itu, kemudian bersikap dengan benar, maka seluruh aktivitasnya dinilai oleh Allah sebagai sebuah pengabdian yang sesungguhnya. Karena hidup ini bukan permintaan kalian sampean panjenengan. Pak Fahri pernah punya rekaman catatan bahwa minta dihidupkan di tahun ini. Ada? Tidak ada. Ternyata hidup hingga hari ini. Termasuk kita semua ini. Hidup ini bukan karena kemauan kita. Betul Pak? Kalau sampean kalau ditawari mau hidup, itu hidup yang bagaimana yang sampean inginkan? Kira-kira. Kalau kira-kira ditawari sebelum Allah nanyakan, kamu ingin hidup seperti apa? Kira-kira seperti apa yang Anda inginkan? Tentu semua manusia menginginkan hidup itu yang enak sesuai dengan selera hawa nafsunya. Tetapi ketahuilah hidup ini adalah perjanjian. Kita cuma ditanya satu hal sebelum kita dihidupkan. Pertanyaannya adalah qala alastu birabbikum. Allah berfirman kepada ruh yang akan disematkan dalam tubuh ini, dimintai pernyataan satu hal saja. Apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhan? Lalu ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Lalu ruh itu menjawab, betul ya Allah, engkau Tuhanku dan aku bersaksi engkau adalah Tuhan. Maka sejak itu kemudian Allah berfirman, wa nafakhtu min ruhi faqa'u lahu sajidin. Lalu ditiupkan ruh itu ke dalam batang tubuh kita, di dalam janin, lalu dalam rahim itu prosesnya adalah pertama kali janin terbentuk duduk dalam keadaan tegak kepala di atas. Kemudian memasuki di usia berapa bulan? 4 bulan itu baru ruku. Masuk di usia 7, 8, 9 itu sujud. Maka disebutkan dalam Al-Quran, faqa'u lahu sajidin. Maka pada saat manusia yang tidak mau sujud, itu manusia yang tidak mengerti tupoksi hidupnya dan dia tidak memahami sirah perjalanan kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya, ayo kita bersama-sama, karena ini adalah perjalanan nanti akan kembali kepada Allah, lalu kita akan ditanya. Maka dari sekarang, mumpung masih ada yang mengajarkan, ada kesempatan di mana kita dikumpulkan, ada fasilitas yang menyertai dan mempermudah kita untuk memahami itu, mulai dari sekarang bersyukurlah, alhamdulillah, karena dikasih hidup. Karena hidup sampean itu cuma di ini. Siapa yang kuat nahan 15 menit? Ada yang kuat? Tidak ada, berarti lemah sekali. Itulah posisi manusia. Maka jangan merasa bisa, merasa hebat, merasa kuat, apalagi merasa dirinya paling baik dan paling benar. Karena pertahanannya cuma di nafas saja. Begitu dia berhenti 15 menit tidak bernafas, langsung gelarnya tersemat almarhum. Betul ya? Maka itu karunia hidup itu, syukuri baik-baik. Kemudian Allah memberikan karunia hidup itu disertai dengan software dan hardware-nya. Hardware-nya kita lihat tubuh kita semuanya memiliki fungsi dan di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang Allah sematkan kepada diri kita. Maka pada saat kita mau menghadap kepada Allah disuruh membersihkan itu.
Begitu sampai mau sholat, yang dicuci apanya Pak? Yang barusan kotor, yang najis, berhadas dari kamar mandi adalah kemaluannya dan duburnya. Tapi kenapa pada saat disuruh berwudu yang dicuci mukanya dengan seluruh organ tubuh yang tersemat di dalam kepala? Kenapa yang dicuci tangan sampai ke siku, kok tidak di sininya saja? Kemudian disuruh nyuci kaki sampai ke mata kaki. Itulah Allah menyematkan ruh yang dari Allah secara langsung, kemudian di dalam tubuh kita itu dititipkan sifat-sifatnya Allah. Apa sifatnya? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Terakhir ini kalam, kemampuan berbicara. Dititipkan dan dipinjamkan buat kita. Maka tolong hati-hati. Apapun yang kalian ucapkan di dunia ini, selama proses hidup, Allah angkat sebagai doa. Maka hati-hati dengan ucapan kita. Allah ingatkan di dalam surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikra, dan ku angkat untukmu apapun sebutan. Kamu ucapkan apa, kamu mengucapkan apa, mengatakan apa, itu akan dikembalikan untukmu. Maka hati-hati, proses penggunaan software alam bawah sadar itu terbentuk dari kebiasaan mengucapkan kata. Maka mantra sihir pakai apa? Kata. Orang meruqyah pakai kata. Orang akad nikah pakai apa? Pakai kata-kata atau pakai tulisan? Pakai kata-kata. Sampean disumpah jadi anggota apa? Pakai kata-kata atau pakai tulisan? Maka hati-hati dengan ini. Maka ada satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupu beliau sekaligus menantu beliau, dan ini adalah anak didikan spiritual dan anak didikan apa satunya, ideologi. Maka pesan beliau di dalam kitab Wasaya, wasiat Rasulullah li Ali bin Abi Thalib, satu bab bercerita tentang fi hifdzil lisan, menjaga lisan. Sebuah makalah pendek, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya manusia itu tergantung kemampuan untuk menjaga lidah. Nah, hati-hati yang punya lidah bercabang. Lidah bercabang. Biasanya gimana perilakunya lidah bercabang? Ada ular, apalagi? Kadal, apalagi? Yang lidahnya bercabang dua, hati-hati. Itu berbisa. Tapi sebahaya-bahayanya lidah bercabangnya hewan, itu lebih berbahaya lidahnya manusia. Maka secara khusus Rasulullah memberi wasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, la tu'ayyir ahadan bima fihi, fama min lahmin illa wa fihi azmun wala kafaratan lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfirlahu. Ini pesan yang pertama. Kata beliau, wahai Ali, jangan kamu menjelek-jelekkan seseorang tentang apa saja yang ia lakukan. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh membuli? Kenapa tidak boleh nyinyir? Kenapa tidak boleh berkomentar? Kenapa tidak boleh
menggibah. Perhatikan baik-baik supaya paham intinya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah Allah yang menciptakanmu, wahai manusia, wa ma ta'malun, dan apapun yang kamu kerja. Maka jangan pernah dibully apapun yang dilakukan oleh orang lain. Karena itu perbuatannya siapa? Yang menciptakan siapa? Dan yang memberikan izin untuk bergerak siapa? Allah. Maka bagi kita yang melihat, yang mendengar, yang mengamati, yang merasakan, cukup ambil pelajarannya. Apa yang Allah inginkan dari mempertontonkan perilaku hambanya dengan melakukan hal seperti itu. Maka setelah paham tentang ini, konsekuensi dari apapun yang kita ucapkan itu tidak akan pernah hilang. Karena itu bagian energi sampai Allah kembalikan kepada yang mengucapkannya. Tolong hati-hati, jangan sampai menghina siapapun, mencaci, membuli, karena itu akan kembali kepada dirinya. Maka lanjutan hadisnya adalah tidak ada kafarat atau tebusan bagi orang yang menggibah, menggunjing, kecuali ia meminta maaf kepadanya atau memohonkan ampunan baginya, bagi orang yang digibah. Karena serius Pak, Bu, teman-teman, rekan-rekan sekalian, orang menggibah itu kerugiannya berapa? 3 apa 4? 3 apa 4? Kerugian pertama orang menggibah, orang lain yang berbuat dosa, kita yang ngomongin, dosanya kita yang ngambil. Di medsos tentang orang korupsi, orang berbuat macam-macam, kita ikut menggibah, dosanya siapa ngambil? Siapa yang ngambil? Yang berkomentar, yang menggibah. Yang kedua, jika belum cukup untuk membersihkan dosa, dosa sudah diambil tapi belum cukup untuk kompensasi dari gibahnya, maka semua amal kebaikannya diambil, lalu Allah transfer kepada orang yang jadi korban gibah. Kalau itu pun masih belum cukup, nanti di akhirat dimintai sebagai jaminan kehidupan di akhiratnya. Jadi andai kata seseorang itu masih ada dosa di sisi lain, maka orang yang gibah-gibah tadi dikumpulin amal ibadahnya untuk mengkompensasi. Maka berapa kerugiannya? Berapa? 3. Dan menggibah itu adalah perilaku yang paling mudah dan paling asyik, sehingga disebut gosip. Semakin digosok, semakin sip. Kalau bagi laki-laki saya tidak mengkhawatirkan karena kosakatanya cuma 8.000. Begitu di kantor sudah melakukan aktivitas dengan banyak berkomunikasi, maka dia habis. Pulang tinggal diemnya. Tapi bagi perempuan yang 20.000, dia kalau tidak dihabiskan untuk berzikir, berwirid, ngaji, membaca Al-Quran dan lain-lain, maka dia akan melampiaskan menggunakan gibah. Maka punya grup rumpi. Begitu ketemu ada informasi hot, gimana cek? Gimana Mbak? Gimana? Nah, kalau sudah seperti itu, tolong nanti istrinya diapain Mas? Kasih uang. Istrinya diajak ngobrol, habiskan 20.000 kosakatanya biar tidak menjadi penggosip. Sudah? Yang kedua, pesan Rasulullah kepada Ali, wahai Ali,
Ya Ali, ma khalaqallahu fil insani afdalu minal lisan. Wahai Ali, tidaklah Allah ciptakan di dalam tubuh manusia yang lebih afdal, lebih bernilai dibanding lisannya. Orang yang pinternya luar biasa tapi tidak bisa ngomong, kira-kira di perusahaan dipakai enggak? Dipakai enggak? Enggak. Kenapa tidak dipakai? Tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa mentransfer informasi, dan perintahnya tidak jelas. Maka karunia ini yang Allah titipkan kepada kita, tolong dijaga. Yudkhilul jannata wa yudkhilun naro, dan lisan itulah sebagai penyebab seseorang masuk surga dan masuk neraka. Begitu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dosa selama 70 tahun dia kufur sebagai non-muslim, kemudian dia mengucapkan syahadat, dihapus bersih dan dia berhak masuk surga. Begitu juga pada saat mengatakan aku tidak percaya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya Allah, itu diucapkan dari kesadaran dalam dirinya, maka 70 tahun dihapus. Ibadahnya yang 70 tahun, yang dulunya adalah ustadz, dulunya adalah syekh, dulu adalah al-abid yang ahli ibadah, begitu mengatakan itu langsung diapakan, Pak? Semua amal ibadahnya, semua catatan statusnya dirubah oleh Allah menjadi apa? Murtad, masuk neraka. Sampai tidak melakukan apa-apa, cuma ngomong aja. Maka hati-hati dengan lisan. Seorang laki-laki menjatuhkan talak pada istrinya, cukup mengatakan satu kata saja, ku talak kau, selesai. Begitupun saat suaminya ditalak, yang masih raj'i, kemungkinan bisa dirujuk atau dikembali, kemudian dia mengatakan aku rujuk kepadamu, halal lagi. Maka hati-hati dengan lisan, jaga baik-baik. Lalu lanjutannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Ali, kemudian fasjunhu fa innahu kalbun akurun. Maka kata beliau, kendalikanlah lidahmu itu, karena sesungguhnya lisan itu yang tidak terdidik, yang tidak terbina, yang tidak terbiasakan dengan sesuatu aturan, bagaikan anjing gila. Anjing gila siapapun digigitnya, tidak peduli. Begitu juga lisan, kalau tanpa dididik, tanpa dikendalikan, dia akan ngomong kepada siapapun apa saja. Dan sekarang terjadi berada di dunia medsos. Hanya seorang perempuan ibu rumah tangga ngata-ngatai presiden, mengata-ngatai gubernur, mengata-ngatai pejabat, besoknya dijemput siapa? Polisi. Terus bilang apa? Maaf, tapi sudah terlambat. Proses hukumnya masuk dalam tindakan subversif. Gara-gara cuma Lalu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ali, la tal'an musliman wala ta'abatan fatarji'an la'natahu alaika. Nih, tolong baik-baik. Jangan pernah mencela manusia ataupun binatang. Apalagi mencela benda-benda yang tidak memiliki nyawa. Kesandung batu-batu disumpai, dasar sialah. Ya, ada yang begitu? Begitu kesangkut batang pohon atau rantingnya, lalu ngomong,
Apalagi dibilang apa? Kurang ajar. Hati-hati, apa kata Rasulullah? Janganlah engkau melaknat seorang muslim, begitupun janganlah engkau mengutuk hewan, karena kutukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ini rumusnya, tak kasih tahu. Pikiran, perasaan, dan isi otak alam bawah sadar itu secara otomatis keluar lewat lisan. Maka orang yang ngomongnya apa, itulah isi otaknya, isi pikirannya, dan isi perasaannya. Orang yang perasaannya marah, kalau ngomong selalu marah. Orang yang pikirannya kotor, ngomongnya kotor. Orang yang ngomongnya jorok, berarti otaknya jorok. Lalu lisan itu adalah representasi dari pikiran, perasaan, dan isi otak, baik itu dalam bentuk ucapan maupun tulisan. Lalu dari lisan itu mengarahkan manusia bisa menjadi penghuni surga, penghuni neraka, dan selamat atau celaka. Oleh karenanya lisan itu harus dikekang, dijaga dengan baik. Orang sholat itu pakai dua rukunnya, rukun kauli dan rukun apa? Fi'li. Yang pertama adalah rukunnya secara lisan, yang kedua secara gerakan. Maka sholat tanpa bacaan apapun dia dibilang olahraga, disebut olahraga. Kemudian sholat hanya bacaannya saja, tapi dia tidak melakukan apa-apa, maka itu disebut mantra. Yang disebut sholat itu ada gerakan dan ada ucapannya. Maka dengan kesadaran penuh, dan manusia yang memiliki kesadaran adalah manusia dengan level tertinggi sebagai kemanusiaannya. Dia akan menjaga lisannya. Yang pertama, berterima kasih kepada Allah diberikan kesempatan untuk beribadah lewat lisannya. Ada yang punya tetangga, keluarga, orang tua yang pernah kena stroke? Stroke-nya mengalami hemiplegia, pecah pembuluh darahnya, bisa ngomong? Tidak bisa. Minta makan bisa ngomong? Minta minum bisa ngomong? Tidak bisa. Hanya hal-hal yang ringan dan kecil tidak bisa melakukan. Maka dari sekarang belajarlah untuk bersyukur. Syukurnya orang yang sadar adalah menjaga lisan itu kepada pemiliknya. Jangan sampai memprotes, menghina, mengeluh, ngomel kepada penciptanya. Begitu hari hujan deras, tidak terang-terang, biasanya mulutnya ngomong apa? Mulut manusia biasanya kalau diberi hujan deras sampai sehari semalam ngomong apa? Ngeluh. Aduh, hujan terus ini gimana? Allah sudah memperhitungkan semuanya, maka jangan pernah memprotes apapun tindakan Allah. Kalau Allah sampai tersinggung dan marah, kemudian diambil kemampuan verbalnya, selesai. Sedikit saja, 1 titik. Volumenya kurang dari 1 mili di otak kita dibikin nonaktif, selesai. Tidak bisa ngomong lagi. Maka apapun yang terjadi, ayo bersama-sama dari kajian ini untuk menjaga lisan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita juga karena lisan, masuk surga karena lisan. Istrimu sakit hati juga karena kamu bahagia juga karena lisannya siapa? Istrimu. Kalau istrimu ngomongnya pahit dan sengak, kira-kira sampai bahagia enggak?
Tidak. Cukup sekian, mudah-mudahan menjadi pembelajaran penting. Aku qauli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.